pengaduan, setahu saya ada sistem whistleblower di dalam kan. Dan ketiga, konsekuensinya, ada ancaman nggak sih atau konsekuensi ketika pegawai itu menolak setoran per bulan itu? Terima kasih. Selamat sore, malam. Saya Yogi dari Harian Kompas. Izin Pak Tanak dan Mas Ali. Ini kan untuk sama istri tadi yang soal ke partai ya. Nah, di pemilu, misalnya ini menjelang besok pendaftaran lagi ya, capres dan cawapres gitu. Nanti di jelang pemilu 2024 ini apakah KPK juga akan istilahnya fokus ke sektor korupsi politik ini gitu, baik itu penindakan dan pencegahannya, Pak. Terus kemudian untuk SYL ya, ini kan istilahnya pelaku utama ya kalau di sini gitu. Nah, kenapa kok nggak yang diutamakan dia untuk ditahan gitu, sampai kemarin yang mengumumkan malam Pak Mahfud dulu gitu sebelum KPK malam ini menyampaikan rilis gitu. Kemudian juga soal ya, terus yang ya proses yang berjalan tadi sebenarnya Mas Ali udah menjelaskan dari sore ya soal proses yang berjalan di Polda dan Dewas gitu. Nah, ini nanti akan beriringan atau bagaimana gitu dengan prosesnya ya? Makasih ya. Selamat malam Pak Tanak, Pak Asep, Pak Ali, saya Niam dari kompas.com. Izin pertama mau menanyakan terkait Niam Pak. Ya, izin Pak, kan kemarin KPK juga mengajukan cegah ya ke imigrasi untuk nama-nama keluarga Pak SYL ya gitu. Ada istri, ada anak, ada cucu gitu. Mungkin bisa diperjelas ini sebenarnya keterkaitannya atau perannya seperti apa, kayak gitu pertama. Kedua, mau nanya soal, pengen clear aja, kemarin beberapa waktu lalu kebetulan di Kompas TV mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud bilang kalau ada jarak yang lama antara ekspos pertama kasus ini yang informasinya itu digelar pada 13 Juni. Sementara sprindik itu baru ditandatangani pada 26 September kemarin ya gitu. Nah, sebenarnya ini kenapa sih waktunya berjalan lama ya gitu. Maksudnya kalau ekspos sudah sepakat 3 orang ini jadi tersangka, kenapa ya udah ditandatangan aja ya gitu. Ya mungkin penjelasannya kayak gitu karena ini kan berbenturan dengan isu dugaan pemerasan yang ada di Polda. Terima kasih. Kenapa Pak Mahfud duluan mengumumkan? Ya, kita kan tidak bisa melarang orang untuk berbicara. Silakan, tetapi kita sebagai pihak yang berkepentingan tentunya yang lebih tahu kapan momen yang tepat untuk kita umumkan. Sehingga tidak ada kekeliruan kita dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada kita dalam penanganan korupsi ini. Karena kalau orang lain berbicara tidak ada konsekuensinya, kalau kami berbicara tentunya ada konsekuensi hukumnya. Sehingga kami harus juga hati-hati dalam mengungkapkan apa yang kita harus sampaikan kepada media atau kepada massa, kepada masyarakat. Kemudian Mas Nian dari Kompas, nama keluarga SYL, gimana peran terkaitannya menurut saudara Saud dan sebagainya. Kalau mengenai nama keluarga, tentunya ini juga akan didalamin. Siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tentunya diproses. Di sini juga sudah ada punya pengalaman. Ada bapaknya dulu sebagai bupati, kemudian diproses, anaknya juga diproses. Di sini juga ada suami istri, sudah pernah ada suami istri, kemudian diproses juga. Jadi kita tidak melihat ini keluarga atau bukan keluarga. Yang jelas siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, pasti diproses. Sepanjang cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan.